bukan kesurupan. Dia tapi lagi apa? Lagi bikin supaya orang percaya ya dengan dia. Ngamuk, dia punya kepengenan gak kesampaian. Ya, biasanya begitu. Benar ya? Makanya kalau orang tua dulu benar, kalau ada yang kesurupan, lu nggak usah baca-baca, nggak bakal mempan sama dia. Nah, kasih ketek aja katanya. Langsung dia bau, nah berarti bohong. Sebenarnya di kita itu manusia itu, ya dengan baca Quran, dengan sholat. Kalau kata orang ilmu ahli aura itu menjaga, ya menjaga. Bacaan Quran kita, sholat kita itu melindungi kita. Susah setan mau tembus kita itu susah. Nggak main-main. Bukan nanti ketemu setan. Nah dia pas dibilang kita, saya takut setan, setannya ketawa. Justru disitulah kelemahan kita. Pada saat kita takut sama setan, disitulah lubang cara masuknya setan di situ. Pada saat kita takut sama dia, ini jalan saya masuk. Itu. Makanya takut itu adanya di sini. Maka kalimat Allah alladzi yuwaswisu fi sudur. Jadi semua yang muncul di hati, ketakutan, keraguan, itulah jalannya setan. Masuknya di hati. Ya. Bukan masuknya di mulut yang ayam, mbahmu, yang meninggal. Nah, itu bukan itu ya kan? Bukan. Itu setan itu yang meragukan. Nah, ada pun kata dokter itu, jadi kalau ada orang ngomongnya ngigo, ya karena memang suhunya tidak stabil, ya kan? Atau darahnya nggak stabil, ada sesuatu yang nggak connect di badannya gitu ya. Kalau kata dokter ini masuk akal, makanya ngomongnya ngawur. Karena kita kebiasaan kalau ada orang yang ngomongnya ngawur nanya, "Mbak mau apa?" Di Samsu, "Mbak mau apa?" Filter. Nah itulah gara-gara yang nanya sebenarnya tadinya memang nggak ada. Cerutu ada di sini cerutu, gitu kan gitu ya. Adanya di sini surya, ya udah surya aja. Pada kata saya tanya terlanjur, udah nggak apa-apa sudah. Oh nawar, kan gitu kan ngawur. Nah ini hubungannya dengan ini bahwa khuliqallahu ta'ala Adam alaihissalatu wassalam. Ternyata Nabiullah Adam itu diciptakan pada bulan Muharram, Suro tanggal 10 bulan Suro. Makanya Suro itu kuat. Ya, Zoro itu adalah bulan, hari, tanggal yang kuat. Makanya ada yang bilang, jangan kan tanggal 10-nya, tanggal 1-nya aja serem, malam 1. Baru dengan itu serem dulu, betul ya? Itu belum nonton filmnya, baru iklannya udah serem. Nah, baru iklan gimana? Makanya Zoro itu luar, makanya hati-hati ya. Hati-hati. Buat kamu berarti hati-hati. Ini jangan banyak pantangan, enggak. Sejalan dan seluruh perjalanan kita sesuai dengan aturan agama, nggak ada yang perlu ditakutkan Pak, benar ya? Nah, jalan sholat alhamdulillah. Walaupun sholat kita memang kadang belang, kadang betong, dan nggak tahu kalau belang betong artinya, kadang belang, kadang betong. Tapi kita tahu Allah memang kemampuan saya begini Pak, ya kan? Apalagi menjenengan semuanya orang lapangan ya, orang lapangan. Saya nitip, jangan tinggalin sholat. Gimana pun, walaupun kita berada di mana, kan orang lapangan kadang-kadang harus juga maklumin orang lagi di lapangan ya enggak. Kan enggak ada tahiyatul lapangan deh, memang dasarnya itu di pinggir dia kan. Itu malah ada di karang-karang aja salah. Tiap tempat ada masjidnya, bener ya? Nah, jadi saya alhamdulillah saya yakin percaya dengan semua pasti nyari masjid atau musola, bener ya? Ngomong di Indomaret juga ada musolanya kok, ada ya? Nah, ada, makanya kembali ke kitanya masing-masing. Nah ini ingat, karena kata Rasulullah SAW, anjan nasu bi sholatihim, keselamatan manusia tergantung dari sholatnya. Jadi kalau kita pengen selamat ekonominya, ya, selamat keluarganya, selamat segala-galanya, sholatnya jangan ditinggal. Walaupun yang tadi saya bilang, kadang-kadang belang, kadang-kadang betong. Yang penting kita nggak ada unsur kesengajaan. Ya. Nuruhum yas'a yaumal qiyamati, karena orang yang nggak sholat itu nanti hari kiamat beda dengan yang lain. Nuruhum yas'a yaumal qiyamah, terpancar di wajahnya cahaya dibandingkan dengan yang lain. Cahaya sholat itu begitu. Jadi orang yang sholat itu punya cahaya sendiri, auranya beda, ya kan? Keberkahannya lain.
Maka Rasul mengatakan nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Qur'an. Kau tempat tinggal di mana, ya kau berada di mana, jangan tinggalkan sholat. Syukur kalau sambil baca Quran. Dan jelas kalau sholat pasti baca Quran. Yang tidak ada, paling tidak Fatihah. Apa artinya? Innallaha yanzilu malaikatar rahmati, karena Allah Subhanahu wa taala itu punya petugas yang tiap hari menurunkan rahmat. Namanya malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini merupakan bagian dari malaikat Jibril yang membagi wahyu di mana. Itu bagiannya dari malaikat Jibril. Jadi dia punya struktur. Cuma nggak diumumkan aja ya, dia diumumkan strukturnya. Satu di antaranya adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini kerjasamanya dengan pembagi rezeki. Pembagi rezeki ini namanya adalah malaikat Mikail, ya kan? Kerjasamanya ke sana. Semua dengan urusan pembagian dan sebagainya. Nah, disitulah asik sini aja kan? Di sini. Iya di sini. Jangan di pintu. Itu kalau di pintu suka kelangkain, suka lama nikahnya, ya kan? Wahid. Benar. Kalau aku sama harus di pintu biar nggak nikah lagi ya. Bagus ya. Agak aku jangan jawab terus, gue saja kepancing terus kemana-mana. Jadi itu. Ada malaikatnya. Innallaha yanzilu malaikatan. Ya Allah menurunkan dalam setiap saat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya namanya malaikat rahmat itu. Seiring dengan perjalanan Asyura dan sebagainya, maka keberadaan dunia dan keberadaan langit, keberadaan semua planet yang ada di sekitarnya itu tidak lepas dari rahmat Allah. Coba. Wasamsu tajri limustaqarrillah. Matahari berputar pada porosnya itu karena poros. Makanya matahari nggak pernah berputar kemana di situ terus. Fa'innahu rahmatullah, itu karena dasar rahmat Allah. Karena kalau lepas rahmat Allah, ini matahari putar kemana-mana. Ini bahaya kan? Maka semua titik di situ ada rahmat Allah. Nah, pada saat yang bersamaan kita pengen menjadi hal yang sempurna, karena sempurnanya matahari itu ada dia diam di tempat dan berputar pada porosnya, sempurnalah dia jadi matahari. Ya. Dan bulan dia berputar pada porosnya sambil memutari matahari, kan gitu. Itu adalah porosnya dia. Nah, termasuk bumi pun berputar dan memutari matahari, maka terjadinya gelap malam atau mungkin terjadinya gerhana. Kan ada seperti itu perjalanan itu Quran. Itu ada dalam surat Yasin. Maka Yasin sering dibaca. Sebenarnya kalimatnya belajar dari Yasin karena alam sudah di situ. Sampai dari mulai hidup sampai perjalanan hidup sampai menuju ke akhir kehidupan itu ada di Yasin. Maka kalau kita cerita hari ini tentang wow aku udah simpen di memori yang besar. Tenang aja, nggak bakalan hilang. Mau ngajar semuanya dimasukin di memori di YouTube-nya Bang siapa? Uji. Kalau lagi nggak error, bener kan? Habis dia memorinya, pokoknya selalu hilang. Allah punya memori yang dari awal terciptanya kita, bahkan sebelumnya kita ada. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dikembangkan sama orang mana tuh? Amerika jadi Eiffel, ya kan? Orang mana Eiffel dari mana? Jerman apa dari? Prancis ya betul, Prancis. Dikembangkan sama orang-orang dari Cina, dikembangkan sama orang-orang Korea, orang-orang Jepang. Jadi teknologi, ya. Ada memorinya sekian giga banyaknya, ya kan? Kita baru bisa baca, mereka mengembangkan itu. Allahu nuru samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Itu dibaca dalam Quran. Ada cahaya kecil, yang cahaya kecil dibungkus sama kaca sehingga jadi besar. Dibikin sama Thomas Edison yang buat lampu ya. Iya betul ya? Ini jadi lampu listrik. Cepat coba buka luarnya ke gelasnya ya, atau mungkin kata kita
kacanya ambil. Keluar cuma dikit doang, segini doang, sedikit ya. Ternyata dibungkus sama kaca, jadi terang. Itu sebenarnya di Al-Quran semua ilmu itu. Maka pada saat itulah bercerita Allah kepada Rasulullah, semua kalau bukan atas rahmatku tidak ada kehidupan. Maka kata Rasulullah, kau pengen dapat rahmat Allah itu yang menjadikan kau sempurna hidupmu. Satu, ya kan? Bahwa zayyinu buyutakum bis-shalat. Rumah-rumah jangan sampai kosong dengan salat. Ternyata salat itu adalah pancaran cahaya. Wa tilawatil Quran. Ada nuktah catatan yang memancarkan cahaya adalah Al-Quran. Ya. Jadi orang pengen bercahaya, rumah pengen bercahaya, ya, catatan pengen bercahaya, salat dan Quran. Nah, ternyata si malaikat rahmat itu nggak sembarang datang, karena ada sinyal. Kita berada di kedalaman berapa, sinyal tak masuk. Dan sinyal kuat itu adalah salat, karena salat itu adalah pancaran. Maka kata orang sana pemancar, padahal asalnya pancaran. Pemancarnya tambah tinggi, tambah banyak yang didapatkannya. Maka tambah tentang sholatnya, kata orang sana, tambah kuat ibadahnya, sholatnya khususnya, itu tambah kencang pendapatannya, tambah kencang auranya, tambah kencang segala-galanya. Maka di sholat itu sebenarnya manusia. Maka kata Rasulullah, rugi, aku jemput itu jimat terhebat itu, ya. Kalau seandainya Joko Bodo berada di gua cuma berapa 40 hari pengen jadi orang hebat, Rasul sampai langit ke-7, sampai Rafiqul A'la Sidratul Muntaha untuk ngambil jimat buat kita, bukan buat dirinya. Joko Bodo buat dia doang. Padahal bodoh dia, jangan tidak. Benar tak? Nggak pernah dikasih ke orang, karena kalau ada orang tahu kan saingan. Kalau Rasul enggak, jimat dan jimat musuh. Itu apa salah? Makanya rugi katanya Rasul. Aku jauh-jauh ambil, gak ada yang punya. Adam cuma dapat subuh doang. Jimatnya Nabi Adam kan cuma subuh. Ya? Siapa? Ibrahim cuma dapat zuhur. Yunus cuma dapat asar. Nabi Isa cuma dapat maghrib. Nabi Musa cuma dapat isya. Tapi aku kasih 5-5 buat kalian, buat kita. Betul ya? 5 buat kita. Kita belum jadi Adam, belum jadi Ibrahim ya. Karena satu kembali tadi, keyakinan kita yang kurang. Maka yakinkan teman-teman sahabat sekalian ya, bahwa kehadiran kita ini adalah senang. Maka ibarat batu bacaan dipoles ya, tambah sering dipoles tambah keluar tuh jarumnya. Nggak berjarum ya. Kalau bacaan mah ya, tambah mengkilap.